Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatidzah, terkhusus para guru-guru yang hadir malam ini, diantaranya guru kita yang mulia Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Margono, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ridwan, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Imran Rasyadi selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Makmur, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Basyuni, Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Endin Saifuddin, dan segenap para guru-guru yang lain yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena segini doang catatannya, gak ada lagi. Terkhusus keluarga besar almarhum Bapak Haji Abdul Wahab bin Kom Haji Arsyad, almarhumah Nya Haja Jubaidah binti Haji Nasir, yang diwakili oleh abang saya Bang Komandan Ahmad Diding. Ya, Bang Komandan besok insya Allah naik jadi Brigjen. Amin. Sekarang baru Letnan Kolonel, baru Kolonel sekarang ya, baru Kolonel, ntar naik, ntar ya. Amin. Dan segenap para orang tua, para guru yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, jamaah majlis haul yang insya Allah kumpul dan hadir kita malam ini dalam rangka mendoakan untuk keluarga besar dari almarhum Bapak Haji Abdul Wahab dan almarhumahnya Haja Jubaidah. Mudah-mudahan beliau yang telah mendahului kita diampuni dosa dan kesalahannya, Allah terima amal kebaikannya, dan Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin, hadirat yang berbahagia, nggak usah pakai ehok bang, suara asli aja. Iya, bahasa kecilin dikit, turunin dah bass turunin dikit. Nah iya. Bicara masalah haul, saya teringat ada seorang anak nanya kepada Rasulullah. Ada anak muda nanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma min ba'di mautihima. Ya Rasul, apakah masih ada cara untuk saya berbuat baik kepada kedua orang tua saya, tetapi kedua orang tua saya sudah pada meninggal dunia? Rasulullah menjawab, banyak cara berbuat baik kepada orang tua kamu yang sudah tiada. Apapun kerjaan yang baik engkau niatkan pahalanya buat kedua orang tua kamu, itu pahalanya nyampe. Dengar Rasulullah ngomong begini, itu bocah langsung bang, dia bikin sumur di samping Masjid Nabawi. Dia niatin bikin sumur, pahalanya buat kedua orang tuanya yang sudah tiada. Jadi orang kalau mau wudu pakai air sumur yang dia gali. Ini hadis dikias oleh Imam Asy-Syaikh Ad-Dahlawi. Apa kata beliau? Bikin sumur aja ada pahalanya buat kedua orang tua kita yang sudah tiada, apalagi kita baca zikir, baca surah Yasin, tahlil, doa-doa yang kita panjatkan malam ini, itu lebih nyampe lagi. Alhamdulillah. Ini hadis kalau gak dikias ribet bang.
Dan kalau ada yang mati dia bikin sumur samping masjid, ada yang mati lagi dia bikin sumur samping masjid. Jadi orang banyak yang mati, banyak sumur samping masjid. Orang nggak masuk masjid, nyemplung semua. Nah, ini hadis dikias. Kalau nggak dikias ribet. Makanya hukum Islam itu selain Quran, selain hadis, selain ijma ulama, ada yang namanya kias. Apa itu kias? Contoh, adzan. Perintah adzan sunnah ketika masuk sholat yang wajib. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sunnah adzan. Ini adzan dikias, bukan hanya waktu masuk sholat saja. Kapan kita disuruh adzan? Disunahkan oleh Rasul. Angin kencang, hujan gede, geledek gede, sunnah adzan. Makanya orang tua dulu tuh kalau ada angin kencang, hujan gede, geledek gede, depan pintu rumah aja adzan. Tua orang tua yang ngaji, ada orang tua yang kagak ngaji. Angin kencang, hujan gede, geledek gede, depan pintu aja teriak, ki ngidul. Angin suruh ngidul. Nih kias. Kapan lagi kita disunahkan adzan? Lagi kebakaran, sunnah adzan. Tetangga rumahnya habis kebakaran bang, sunnah adzan tuh. Menjangan adzan semua, kalau dibantu nyiram. Yang adzan yang bantu nyiram. Sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Bayi baru lahir diadzankan di kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Nulan siapa? Nulan Nabi. Rasulullah mengadzankan Sayyidina Hasan wal Husain, diadzankan kuping kanan, iqomahkan kuping kiri. Sunnah. Tuh, adzanin. Mengadzannya jangan kencang. Mentang-mentang babanya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak. Ditompok depan kuping. Mana adzannya lagu Mekah kencang banget. Oh, langsung pada biru bocah bibirnya. Wah, mukanya pucat, kelengar tuh bocah. Nasawan mati. Pelan-pelan ngadaninnya. Sunnah. Kapan lagi disunahkan adzan? Mayat dimasukin ke lubang landak tuh, jenazah dimasukin ke liang lahat, mukanya dihadapin ke arah kiblat, diciumin tanah sebelum ditutup sama papan, sunnah diadzankan. Adanin, komatin, baru tutup pakai papan. Papannya jangan dinomorin, jangan 1, 2, 3 sampai nomor 8. Memang tutup warung, jangan dinomorin. Sunnah. Nah, ini bocah nanya lagi bang sama Rasul, ya Rasul, bagaimana berbuat baik sama orang tua yang udah nggak ada? Dengan cara apa? Rasul bilang, as-sholatu alaihima, doain kedua orang tua kita. Nah, ini malam tanda bakti seorang anak sama kedua orang tua yang udah enggak. Bu Haja Yaya, Marwiyah beserta keluarga, anak, cucu, mantu kumpul. Malam ini ngundang kita, menandakan ini baktinya seorang anak kepada orang tua. Mendoakan. Kenapa? Karena orang tua kita keramat bang. Kita pada salah kaprah nyari keramat yang jauh, yang keramat di luar kita cari, keramat di dalam kita lupain. Ini yang aneh. Ziarah kemana aja nyewa bus, ngutang-ngutang nyampe. Benar? Bukan berarti saya nggak doyan ziarah, saya juga doyan. Tapi sebelum ziarah kemana-mana, nyak sama baba dulu, nyak sama baba, nyak sama baba, nyak sama baba, nyak. Nih, biasanya orang tua kita bang kalau kita hitung-hitung kagak kehitung, apalagi jasa emak. Ilah tuh emak. Baba aja nih jasanya tuh. Pala jadi kaki, kaki jadi pala tuh orang tua kita laki. Siang malam nyari nafkah kita buat anak bini keluarga. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Berangkat gelap, pulang gelap. Kaya kagak, utang numpuk. Buat siapa? Buat anak, cucu semuanya dibela-belain. Punya anak kecil tengah malam matanya masih melek aja, emaknya udah capek, sengklek, udah ngantuk banget. Ngomong tuh emak, ya Allah bang, lu orang laki apa nih bocah, matanya masih melek aja. Ya Allah, bagaimana caranya bang? Udah ngantuk banget bang, lu apa orang laki, akal lu banyak. Kita orang laki nyari akal bang, biar supaya tidur nih bocah. Kita bela-belain keluar rumah, di pojokan jendela sambil nongkrong. Emaknya ngomong tidur, naik tidur, ada anjing di samping tuh. Akhirnya bocah ketakutan bro, dia tidur dah tuh bang. Iya tuh gara-gara babanya. Nah kalau banyak, padahal babanya dianjing-anjingin.
Sampai segitunya orang tua akalnya tuh bang. Makanya orang laki jasanya buat lagu gede, apalagi emak ya, udah nggak kehitung emak, buntingin kita kayak apa bang, emak. Nih engkong almarhum Bapak Haji Wahab nih, anak 12. Memang begitu, saya aja 11. Anak 11 bang, sekarang udah tinggal 6 ini Pak Haji Jiding, tinggal 6. Mau zaman susah waktu itu makan sedikit berebut, ada genjok mati. Ya emang nggak dipikirin emak, biar dia masih banyak sisanya, nggak dicari. Ada yang serakah buat empok kita makan kelolodan mati lagi. Dari 11 sampai tinggal 6 sekarang. Iya. Kamu tahu sih emang zaman dulu kita ya nasi sekepel bang. Orang tua dulu mah kreatif, ngurusin anak. Nasi sekepel, mengkudunya 3 bakul mengkudu. Diuruk itu nasi sama mengkudu. Bu, elah masuk hijau, keluar hijau bang. Alhamdulillah. Hidup sampai sekarang. Bener. Nah, boro-boro makan daging, ngarepin makan daging dari mana bang? Padahal ayam banyak itu dipiara. Yang kelondor no ya, yang udah berak kapuran lu potong no, baru tuh baru bisa makan. Nungguin ayam sakit. Iya sih bang, belum pernah bang makan daging. Emang zaman susah bagaimana sih bang, ngarepin tahlil doang makan daging. Benar, ada yang mati deh baru udah kita kira. Katanya sono nyak lu berangkat sono ikut tahlil, gua kagak masak gitu katanya. Ya elah elah, anak banyak 11, daging sekepel bang, dapat tahlilan dari babak tuh. Ya elah elah, dikopetin dikit-dikit. Nih, jadi kagak berasa daging, berasa kecap doang. Ya elah elah, pernah 3 bulan gak makan daging, enggak ada yang mati. Ya Allah, adik saya pakai nanya, Mbak emang akan yang mati apa Mbak? Ntar ini sore-sorean gitu kata Mbak. Bener ada aja yang mati, alhamdulillah. Tuh sampai segitunya bang orang dulu mak. Makanya orang tua kita keramat dah. Emak jasanya kayak apa, buntingin kita. Sebelum bunting kayak apa, bunting dapat 2 bulan muntah tiap jam. Kita seksa tuh emak. Lagi ngidam yang diminta yang aneh-aneh. Tahu sendiri orang perempuan kalau ngidam, kadang-kadang tengah malam pengen nyium pala tuh, pala kereta. Keluar ngomong. Dapat 9 bulan tanpa kesiksa, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid. Ngkurep takut jomplang tuh perjuangannya emak. Detik-detik mau lahirin pilihan cuma 2, kalau gak hidup mati. Perjuangan emak, sakit mules perutnya, aduh bang dicari lakinya. Ya Allah bang, sakit banget bang. Laki nyamperin dikit banget, kita ngomong sabar neng, emang udah bagian lu. Segitu doang orang laki mah. Yang ngerasain sakit kan emak. Dibawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 3, pembukaan 9, kagak tuh buka-buka. Itu pembukaan 3 aja bang, pegang belakang rasanya panas, pegel banget. Tuh baru pembukaan 3 doang. Katanya, masa saya bunting. Ya Allah, perjuangan emak tuh. Keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah. Emak ngerintih sambil ngomong, alhamdulillah, anak gua selamat. Bener bu? Nggak ada mama habis ngelahirin marah-marah. Pas keluar anak kan ditunjuk-tunjuk, gara-gara lu nih sialan, kagak. Mama sayang bang, luar biasa. Makanya anak lebih dekat sama emak. Pendidikan dari emak 75% buat anak, dari bapak 25%. Kenapa? Karena emak lebih dekat daripada anak. Punya anak tengah malam nangis, anak kecil, yang bangun siapa? Emak yang bangun bang. Bapaknya bakal kebangun. Siapa nangis punya tuh? Siapa nangis? Gue injak. Bapak kurang latihan ngurusin anak. Emak mah sayang banget ngurusin anak. Mau makan aja tuh emak, ya Allah, anak belum mangap, udah mangap duluan emaknya. Aneh, sayang banget emak. Makanya ibu-ibu kalau kondangan bawa tas kecil, bawa selampe kalau zaman dulu bang, itu ada fungsinya. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin, ada kue pepe, buntel. Buat siapa yuk? Buat anak. Tuh hebatnya emak kita. Dulu saya masih kecil begitunya, pulang kondangan ditaruh di selampe tuh nasi kuning, ada melon, campurnya pisang jadi satu, udah lendir banget. Dulu tuh orang tua, ya Allah, buat anak. Makanya emak lebih dekat sama anak. Ini kita memperingati haul sayangnya kita sama orang tua, tanda baktikan orang tua dikit-dikit buat anak mulu, bener bang? Apa-apa buat anak, jual rumah buat anak, jual tanah buat anak, beliin rumah buat anak, beliin motor, beliin mobil buat anak. Mana ada anak buat orang tua? Jarang kita bang. Matinya orang tua dulu ninggalin tanah, ninggalin sawah, ninggalin banda. Kita yang ditinggal-tinggalin dan jual-jualin doang. Makanya orang dulu anaknya banyak agak ngerasa susah. Kenapa? Karena orang dulu berkah, nggak ngerasa susah. Anak banyak nggak ngerasa susah. Orang dulu punya anak tahu sendiri tadi 12, ada yang 15.
Sampai semua itu lebaran segeroyokan segeredegan nyampe. Anak pertama, assalamualaikum mbak, maafin mbak lebaran ini ada duit gopek mbak buat tembakau. Tuh tembakau gopek berkah. Anak yang kedua, assalamualaikumnya lebarannya maafin saya ini ada duit gopek buat sirih gopek bang. Kumpulin 15 orang dapat 12,5 juta. Girang itu dikasih dan nyalo nih hadiah dari anak-anak gua kumpulin dapat 12,5 juta tuh ya. Itu orang tua laki yang namanya girang banget. Yang perempuan dikasih duit nangis emak kita. Ditanya sama lakinya, ngapa lu pakai nangis? Bukan senang dikasih duit. Gua nyesel bang. Nyesel ngapa? Nyesel bikin 15. Kalau ketahuan begini mah gua bikin 25. Oh lakinya ngomong somplak bisa lu. Ya Allah bang, orang tua dulu mah apa-apa buat anak, apa-apa buat anak. Alhamdulillah. Makanya punya anak banyak jangan semuanya pinter bang, sisain atuh yang bego. Bego tapi bener, bego tapi bener. Daripada pinter kagak bener mendingan bego bener. Diajak gaul kagak mau, dibeliin motor gak mau, diajak ke mall gak mau. Ngapain? Mau nemenin emak aja di rumah. Disuruh-suruh emak saya baru mau dah ke warung. Mau emak nih bocah bego tapi bener. Emaknya sakit diolesin balsem semuanya. Mas sakit mah ya balsem perut diolesin semuanya. Banyak waktu balsem. Emaknya sampai kepanasan. Emaknya sampai teriak, panas neng, panas. Diambilin payung, panas Maya. Ini payung apa payung? Bego. Tapi benar. Daripada pinter kagak benar. Iya di mana-mana anak yang di Amerika, di Jepang nggak bisa ngaji, nggak bisa apa. Anak bamak lagi sekarat. Udah siapa yang ngaji? Yang bego tapi benar bisa ngaji dia. Alhamdulillah. Tuh dibacain Yasinnya kagak bisa. Disuruh udah nyalo lagi sekarat no, yang enggak aku nggak bisa ngaji. Lu udah buruan, akhirnya dipaksa-paksa ngaji juga. Emang kagak ngaji, nggak bisa baca Quran, akhirnya pakai terjemah, baca surat Yasin. Tahu sendiri kalau terjemah surat Yasin, tulisan dari kiri ke kanan. Wah, ilah Yasin, A-nya banyak, I-nya banyak. Emaknya lagi sekarat dibacain Yasin, ya Asin. Ya, emaknya lagi sekarat kagak jadi mati bang. Emaknya melek, tambahin air. Dia kira sayur kali. La ilaha illallah. Makanya luar biasa. Nih berarti mana orang tua girang dapat kiriman doa, alhamdulillah. Maka sehebat apapun seorang anak biar kata titelnya tinggi, jabatannya tinggi, punya titel doktor, profesor, SHM, MBA, sekolahnya S1, S2, S3, S ketok, S teler dia punya. Anak biar kata disebut al-mukarrom banget, disebut kiai, ceramah kemana-mana pakai dijemput, diarah pakai marawis, dicium tangannya bolak-balik sama jamaah, udang-udangnya kayak ban Vespa, sorban nyengser, pergi haji mondar mandir tiap tahun ke Mekah, umroh dia saban bulan berangkat, sedekahnya paling banyak, tapi satu dia durhaka dengan kedua orang tuanya, segala amal ibadahnya di hadapan Allah ditolak mentah-mentah. Ini jangan macam-macam sama orang tua. Ini ceramah kalau lapar emang begini bang. Baru kena kopi doang soalnya. Bukan begitu Pak Didi? Komandan izin. Iya, kasih kopi belebek perut. Apa? Ya. Ya Allah, makanya jangan macam-macam sama orang tua. Keramat luar biasa bang. Makanya kita anak nggak ada ruginya. Bahkan guru saya bilang kalau berbakti sama orang tua yang masih hidup hukumnya wajib. Lebih wajib lagi berbakti kepada kedua orang tua yang sudah tiada. Kenapa? Karena kita sering lupa sama orang tua yang udah gak ada. Bagaimana kita mau berkah? Keramat kita datang sama orang tua kita, minta ridhonya, datang cuma ziarah. Tahun sekali doang, kadang-kadang lebaran doang, jam nyekar. Pengki jebawa, pacul jebawa, jekoren, kuburan emaknya. Emang dasar anak goblok, kembang doang jetaroin. Air mawar B3 ember disiramin ke kuburan emaknya dalam kubur pakai gelagapan. Orang-orang doain baca Yasin kayak kagak, ini malah ngomong di kuburannya. Mbak, lu biar tahu nih, besok gua habis lebaran ya, gua mau hajatan nih, mau kriaan, doainnya biar jangan hujan, biar tamu datang banyaknya. Tuh mah kalau bisa hidup dicekek tuh bocah bang. Orang-orang doa, kita datang ke kubur ziarah itu beri salam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya pakai assalamualaikum. Kenapa pakai assalamualaikum? Karena ada penghuninya di dalam. Kita masuk ke rumah saudara, ke rumah teman, bertamu ke rumah saudara, ke rumah orang lain, datang beri salam. Kenapa? Assalamualaikum, karena ada penghuninya di dalam. Begitu juga penghuni kubur, kita beri salam assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum sono mayatnya Los Angeles Amerika.
Tapi assalamualaikum kita ucapkan, ya ahlal kubur, menjawablah semua penghuni kubur, waalaikumsalam. Cuma kita yang ziarah kagak dengar jawaban dari dia. Andai kata denger bang, kagak jadi ziarah kita. Assalamualaikum ya ahlal kubur, yang kita dengar waalaikumsalam, ji lu nyampe, lah itu langsung tasbih pada mental kita lempar bang. Surat Yasin pada acak-acakan kita buang kemana tahu, udah segala jepit putus kita lari ngabrik. Dengar kenapa? Karena mereka ngelihat kita, kita nggak ngelihat mereka. Seperti itu. Yang mati tanggung jawab di dunia udah habis, tinggal kehidupan kita yang masih hidup. Kenapa? Al-Imam Abu Duraid pernah bilang, apa kata beliau? Innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadithan hasanan lima wa'a. Orang itu kalau sudah nggak ada akan jadi cerita bagi orang yang masih ada. Maka jadilah cerita yang baik-baik buat orang yang kita tinggalkan. Baik tidaknya cerita orang setelah tidak ada kita tergantung apa yang kita lakukan sekarang ini. Artinya apa? Kita lagi bikin cerita almarhum wal maghfurlah Baba Haji Abdul Wahab meninggalkan cerita-cerita banyak buat anak cucu mantu. Hari ini kita kenang kembali kebaikan-kebaikan mereka, kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Udhkuru mahasina mautakum, sebutin kebaikan-kebaikan orang yang udah nggak ada. Jangan sebutin kejelekannya, jangan. Kita sebutin kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Ada yang nanya, Ustaz, kalau orang kafir mati, kita sebutin kejelekannya boleh kagak? Kalau orang kafir boleh. Mana buktinya? Fir'aun sampai sekarang kita omongin mulu. Kejelekan Fir'aun kita buka di mana-mana. Sampai namanya aja orang kagak mau pakai. Saya belum pernah kenalan bang, nama lu siapa bang? Fir'aun, gak ada. Bener? Kenapa? Karena itu kenangan semuanya. Yang nggak bagus kita buat pelajaran buat kita. Kenapa? Kita lagi bikin cerita. Kalau gajah mati ninggalin gading, macan mati ninggalin belang, kita pun pengen meninggal dunia, ninggalin amalan kebaikan-kebaikan dikenang oleh orang banyak. Al-Maghfurlah Ki Haji Nur Ali, tokoh nasional, pahlawan nasional. Sampai hari ini beliau wafat tahun 1992, tapi dikenang namanya harum. Santri, warga, ulama yang lain, kiai, semua muridnya doain, ingat kepada jasa-jasa beliau. Sama kita pun pengen meninggal dunia seperti almarhum wal maghfurlah orang-orang tua kita dulu. Banyak cerita kebaikan-kebaikan yang kita bikin. Jangan sampai cerita yang jelek-jelek terus. Kenapa? Karena kita pengen berbuat amal kebajikan. Dunia itu cuma sementara. Ini tanda bakti sama orang tua. Alhamdulillah. Girang nih almarhum Baba Haji Abdul Wahab, almarhumahnya Hajah Jubaidah, girang beliau dapat kiriman doa dari kita semuanya. Kuburnya terang, ada bingung ini almarhum dalam kubur almarhumah, kebingungan. Enak banget laporan sama malaikat, ya malaikat kok kuburan saya sekarang adem banget kayak ada AC-nya. Dibisikin sama malaikat, no anak cucu lo lagi doain lu malam ini bikinin haul, girang gembira. Kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nyampe ini doa kita yang kita kirimin. Yakin bang, sampai kita punya HP aja kita WA sampai ada paketannya, SMS ada pulsanya nyampe. Itu handphone bikinan orang, apalagi Fatihah yang kita baca hari ini lebih nyampe lagi pahalanya buat orang yang udah nggak ada. Kalau nggak percaya mati dulu. Terus saya bacain Fatihah di atas kuburan abang, kalau nggak nyampe lu miss call. Sekarang banyak orang begitu bang, nggak paham. Agama dikaitin akal-akalan doang. Memang nyampe Ustaz itu Fatihah yang kita kirimin yang mati. Lah jangan dijawab bang pertanyaan begitu. Saya jawab lagi, saya nggak jawab ditanya gitu. Kita ngirim Fatihah Ustaz buat yang mati, apakah Fatihah saya sampai? Jangan dijawab, balik tanya lagi ke dia. Lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz saya kirim. Nah terus Fatihah yang lu kirim balik pulang? Lah kagak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Orang aja kirim ke balik-balik, berarti kan nyampe. Nah, jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, XL, apalagi Tri, ya jarang nyambung. Terima nyambung tuh, saya rasem jengkol baru nyambung tuh terinya. Masya Allah bang, kita kepengen kita meninggal dunia diingetin nama anak-anak kita, didoain. Alhamdulillah. Girang almarhumah Baba Haji Abdul Wahab, almarhumahnya Hajah Jubaidah girang.
Ini manfaat haul buat orang yang kita haulkan malam ini. Yang kedua, manfaat haul buat siapa? Buat orang yang datang haul. Malam ini kita kumpul hadir, bisa silaturahim, diundang oleh sahibul haul, bisa silaturahim. Yang kedua, kita diingatkan apa? Agar kita diingatkan bahwa kita semua pasti akan nyusul seperti almarhum yang kita haulkan malam ini. Ini kita semua kan calon-calon jenazah, Bang. Udah paham, udah tahu kita bakalan mati. Mana kita nggak tahu kapan dan di mana kita bakal mati, kita nggak tahu. Ustaz, saya masih muda ini, jauh sama mati. Kagak, Bang, mati mengacak. Kadang kaumnya seger, cucunya berangkat duluan. Kadang masih muda pada berangkat duluan. Nih ke Ardila, cakep, cantik, terkenal, artis, mati sampai sekarang. Ya Allah. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada perawan, mati. Mubazir tuh orang, si rawan. Yang muda pada berangkat duluan. Ade Namnung, artis umur 38, badannya gede gemuk, mati. Nyusul temennya Budi Anduk, 40 tahun dia, Budi Anduk mati. Ricky Jo, penyiar bola, mati 41. Haji Mas Said, suaminya Angelina Sonda, mati 41 umurnya juga. Mudaan lagi Olga 32, Olga 32, Bang, mati masih muda banget, 32 Olga. Nyusul Jupe Julia Perez 37, Jupe 37, Jupe 37, mati. Boleh ngapalin. Banyak pada komentar itu di Facebook, kenapa Jupe meninggal? Karena begitu berat membawa beban. Gede emang saya lihat bebannya. Beban hidup, Bang, beban hidup. Ya, lalu mau pikiran lo kesana aja najong dah. Beban hidup, dia kan bapaknya bisa. Tuh pacaran sama Gaston dihianatin mulu bapaknya. Ya Allah. Belum lama nyusul lagi tuh si Asrof, ya, BCL, janda. Asrof tuh meninggal umur 40 tahun serangan jantung, Bang. Tanggal 18 Februari kemarin meninggal dunia. Saya hitung-hitung berarti masa idahnya BCL itu kalau ditinggal mati 4 bulan 10 hari. Saya hitung tanggal 29 Juni 2020 habis masa idahnya. Tuh, ya. Kecuali kalau dia beranak, buntingnya ngeri gitu. Sampai kelar dulu beranak. Daftar. Iya, daftar. Kita bukan ke BCL, CBL adanya. Ya Allah. Mati, Bang, muda pada mati, gemuk mati, kurus mati. Jangan kita ngerasa gemuk. Tadi dibilang sama MC, ada yang gemuk, ada yang kurus, emang mati semua. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepat mati. Kata dokter nih ya, kata dokter guru, kata dokter. Kok bisa begitu, Dok? Saya tanya. Iyalah, orang mati gemuk kan badannya gemuk, kalau lari napasnya ngos-ngosan, nggak ada tempat buat napas. Yang kurus girang. Syukur saya kurus, Dok. Kata dokter, yang kurus juga cepat mati, Ustaz. Lah kok bisa begitu? Yang kurang gizi. Mati juga sama. Gemuk mati, kurus mati. Kaya mati, miskin. Jangan kita ngerasa kaya dah. Pak Harto duitnya banyak, wah, gunung dia punya. Dirawat di rumah sakit Pertamina, dokternya 40 dokter yang rawat. Itu dokter 40 kagak sanggup nahan-nahanin Israel. Pak Harto aja dokternya 40 mati, Bang. Apalagi kita yang tiba dirawatin dukun doang, lebih mati lagi. Saya kira presiden gak ada yang mati, mati juga. Bung Karno mati, Pak Harto mati, Gus Dur, Pak Habibie, Pak Jokowi belum. Oh, lu mati-mati aja lu. Ada rekaman termasuk YouTube dengan radikal lagi gua. Ditangkap, ditilang, tangkap, pokoknya dia radikal. Gua capung ditangkap. Bu, ya Allah. Semuanya kematian pasti datang. Gemuk mati, kurus mati, kaya mati, miskin mati, muda mati, tua mati. Kita diingatkan malam ini melalui haul bahwa kita pasti bakal nusul seperti almarhum yang kita haulin. Maka orang tua dulu pernah ngomong, umur manusia matong kagak banyak. Oh nggak banyak, Kong. Berapa sih umur manusia? Umur manusia itu cuma 7, kata Kong. Kok 7? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo. Bener juga Kong, orang dulu yang ngomongnya. Begitu memang, ya Allah. Napas kita keluar nggak masuk lagi, habis dah. Kenapa? Karena yang lebih dekat dengan kita kematian. Ya Allah, tinggal pilih 2.
Ada orang yang suka berbuat amal soleh, yang suka berbuat kebajikan. Israel laporan kepada Allah, ya Rob, orang ini sering berbuat amal soleh. Udah waktunya saya cabut nyawanya. Saya nggak sanggup nyabut sembarangan tanpa izinmu lebih dulu. Kalau begitu kamu datengin orang itu, cabut nyawanya dari mata dulu. Dimulain dari mata, dicabut sama Israel. Nggak kuat Israel nyabut nyawa orang itu yang suka berbuat amal soleh dari matanya. Kenapa? Matanya sering ngeliat nangis di tengah malam. Matanya sering keluar air mata. Sering lihat kitab waktu ngaji sama kiai. Padahal nggak bisa baca kitab dia. Ngaji aja bawa aja tuh kitab. Guru kebet ya kebet, guru tengok dia tengok, guru tutup dia tutup. Dilihatin tuh kitab, matanya sering nangis di keheningan malam. Gak sanggup Israel nyabut dari mata, gak sanggup saya ya Rob. Izin nyabut dari mana lagi? Kata Allah, coba kau cabut dari tangannya itu nyawa orang itu. Dicabut dari tangan ternyata berat. Dilihat tangannya sering sedekah, tangannya pemurah, tangannya santun, gak pelit, gak medit, gak koret, butut kasiran, pantat kuning, bol nontot, enggak. Orang kalau udah pantat kuning bol nontot udah parah bang tuh orang. Nyeduh kopi apa saya dijemur lagi, itu saking pelitnya tuh. Makan launya ikan habis, pala aja kerepuk semua. Kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang kebanyakan masak pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus gak bisa tulang, pelit. Orang kalau udah pelit medit koret bang udah parah dah. Jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu dia. Gue beli nasi goreng habis nih, jangan. Bener sih duitnya untuk ceblan, cuma tidur ucus pada ngambang, rasain makan pencarian lu. Tangannya pemurah. Ya Rob, dari tangan gak sanggup saya cabut nyawanya. Cabut nyawanya dari mulut. Dicabut dari mulut ternyata berat. Oh, dilihat mulutnya sering zikir, sering keluar kalimat thayyibah, sering baca sholawat. Nggak kuat ya Rob dari mulut. Coba kau cabut dari kaki, kata Allah. Dicabut nyawanya dari kaki, ternyata nggak kuat juga Israel. Dilihat kakinya masih segernya. Nih orang sering datang ke masjid, kumpul di pengajian, duduk dengan ulama, dengan kiai. Makanya 40 hari sebelum kita mati, Israel udah ngetes kita lewat kaki. Tuh yang rematiknya sering angot, encoknya sering kumat, asam uratnya sering kambuh, Israel yang ngetes. Di sini banyak yang kesemutan udah nih. Israel lagi ngetes tuh bang, ditarik, dilepas lagi, ditarik, diulur lagi, bye-bye nih, bye-bye. Ya Allah, nggak sanggup semuanya ya Rob, saya bingung. Ya udah, sekarang begini kata Allah, kau ke surga, di pintu surga ada kalimat la ilaha illallah, bawa, tempelkan di depan orang yang lagi sakaratul maut. Dibawain kalimat la ilaha illallah sambil menghembuskan napas terakhir. Itu orang menghembuskan napas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, matanya merem. Lagi diumumin di Masjid Al-Makmur sama Marbot, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita duka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Datang semua takziah, guru kita pada nyampe, kiai lagi ditutup kain putih yang jarang-jarang, dibuka sama kiai. Ya Allah, meninggalnya enak. Kiai pulang sama teman-temannya pulang takziah, di jalanan ngomong, si Udin kayak kagak mati ya. Si Udin kayak kagak mati ya, enak ya. Meninggalnya enak ya, iya kayak kagak mati. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya bang, orang yang waktu hidup di dunia gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, rumah dekat masjid gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu botol kenapa lehernya kecil bang? Karena dicekekin mulu sama dia. Berempat-empatan di bos Hansip, mending orang lain saudara semua, engkau cucu mantu anak akur banget, engkau gak dibantingin kartu, mati kau gak punya 5 lu, engkau gak dikata mati diem aja. Mati lu gak punya 5 orang, berempat kagak ada yang hidup bang. Pendek kata gak pernah berbuat amal soleh, gak pernah berbuat kebajikan. Israel laporan, ya Rob, dari mana orang ini saya cabut nyawanya? Kata Allah, jadiin satu aja udah. Dari mata, tangan, mulut, kaki ditarik sama Israel, saking sewatnya ditarik, berubel, matanya melotot, tangannya bercengkrong, mulutnya mangap, lidahnya keluar. Meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Na'udzubillah min. Diumumin di masjid kok rame, loh, datang orang takziah, kaget, guru kita kaget, ditutupin kain putih yang jarang-jarang begini tangannya, pas disingkap, ya Allah ada uka-uka, serem. Meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Yang tahlil kagak ada yang datang bang, pulang takut dimediin.
Anaknya ngomong, udah panggilin Amil, buruan Mil, mandiin apa buruan, udah dimandiin nama Amil kita bang, diguyur dari atas kepala sampai kaki, digosokin badan kita, digebengin pakai sabun, ditekan perut kita biar sisa mencretnya keluar. Lagi ditekan perut ada yang nanya, ya benar Adam, aina badanukal qawim, mana badanmu yang dulunya kuat, sekarang nggak bisa berkutik apa-apa. Dibersihin mulut kita, dikorek. Ada yang nanya lagi dari atas, ya benar Adam, aina lisanukal fase, mana lidahmu yang dulunya fase, sekarang nggak bisa ngomong apa-apa. Setelah kita rapi dimandi nama Amil, mata ditutup kapas, hidung dimasukin kapas, muka dipakein bedak, kepala dibikin pocong-pocongan, kaki dibikin pocong-pocongan, dibungkus sama kain putih, bungkus lagi pakai tikar, dimasukin kendaraan yang paling angker, namanya kurung batang. Siapa masuk pasti mati. Belum pernah gagal. Apapun masuk kurung batang mati. RT mati teh. RW masuk kurung batang mati we. Ustaz masuk kurung batang mati tar. Kendaraan angker sedunia itu bang, supirnya banyak, penumpangnya cuma satu. Digotong kita, bismillah wa ala millati rasulillah. Mau kemana bang? Pindah. Lalu udah pindah aja, kontrak habis. Yang nganter ke kuburan 3, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarga, harta, amal, nganter ke kuburan. Sayang 1000 sayang, yang 2 balik pulang. Siapa dia? Keluarga. Nggak ada yang mau nemenin kita dalam kubur. Bini kita yang kata sayang buat kita bang, waktu berjanji pacaran masih muda, apalah artinya hidup ini tanpa dirimu beb. Will sit. Kita mati bini nggak nemenin bang, nggak nemenin. Apalagi laki kita kok mati, wah sedihnya laki paling 7 hari, dapat sebulan belum bisa nyanyi laki kita. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan, dicekam kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, goda hindari godaan setan. Tuh jadi nyanyi duda. Nggak mau bini nemenin laki, nggak dinemenin kita mati. Anak saya banyak Ustaz, kali ini nemenin kagak. Anak lagi bang, dapat seminggu udah nyari giri kita mati. Giri kita taruh mana menyak ya, giri kita taruh mana baba ya, suratan aja cari. Teman saya banyak Ustaz, wah pasti dia mau nemenin. Wah teman lagi, biar kita punya teman bang, CS kental kemana-mana berdua-duaan mulu kita. Punya rokok sebatang, arang potes sebelah. Pas kita mati di kuburan kita, dia yang paling kencang nginjekinnya, biar padat lu ya, jangan balik-balik lagi. Kuburan kita diinjak sama dia. Gak ada yang mau nemenin masuk. Mobil mewah cuma parkir di pelataran kubur. Jangankan harta yang mahal bang, tikar pulang kuburin ketinggalan diambil. Orang tikar ketinggalan ambil sampai tikar kita kagak ditinggalin juga. Berapa duit harganya tikar? Yang masuk ke dalam kubur adalah amal kita. Munkar Nakir belum berani nanya, datang malaikat rohmah dalam kubur. Malaikat rohmah ngomong, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Gak punya pulpen malaikat. Pakai telunjuk lo, gak ada tintanya malaikat. Pakai ludah lo, gak ada kertasnya malaikat. Sobek kain putih lo, tulis amal kebajikanmu di kain putih. Tulis. Kita tulis di sini. Tanggal 8 Maret Minggu malam Senin, saya acara haul diundang oleh keluarga besar Bapak Haji Abdul Wahab di depan Masjid Al-Makmur. Saya ikutin dari acara pertama pembukaan, habis pembukaan pembacaan Yasin, habis pembacaan Yasin lanjut pembacaan tahlil, habis tahlil baca maulid, habis baca maulid baca Quran, habis baca Quran sambutan ceramah agama. Lama banget lagi ceramahnya, udah jam segini masih ceramah aja, malah di pinggir jalan ceramahnya kagak dijelengas, kedengeran banget, masya Allah. Mobil mulu lewat begini, berenda. Bapak orang mah udah aja, jangan lama-lama ceramah, lama kagak lama memang amplopnya udah dilem. Ini semuanya. Udah cara kita Ustaz Tila udah lapar kan, bisa ceramah aja dia, lama banget dah. Selesai ceramah baca doa, saya baca doa, kasih besek dah tuh semuanya saya giram, dah pulang dah saya bawa besek. Bini saya belum tidur di rumah, bini saya nanya bang gue lapar buat makan, akhirnya makan semua besek sama bini saya. Mana suapannya gede buat bini saya segala kebungan. Terus bang amal kebajikan kita di kain putih itu. Malaikat rohmah pergi dah. Munkar Nakir baru nanya. Munkar nanya kagak bisa bang, mulutnya lengket, mau nanya marobuka kagak sanggup. Maksudnya mau marobuka. Nakir nanya di belakang, apa lu Kar? Aku nikir. Nah, dia boleh bang CS nya lah, karkir aja juga boleh. Gantian kir nanya. Nakir juga kuat juga, mau nanya marobuka. Sama Kir, iya Kar. Terus bagaimana urusan ini? Laporannya sama Allah.
Laporan munkar nakir, ya Rob, orang ini baru pindah dari dunia ke alam barzah. Saya tanya kagak kuat nanya, saya catatan cakep semua di kain putihnya. Siapa yang lu tanya? Orang mana, orang Cikarang depan Masjid Al Makmur. Oh, jangan ditanya, udah yang model begitu udah masukin surga aja. Alhamdulillah. Tuh, orang yang suka berbuat amal soleh mah bang enak, dalam kubur kita diajak kongkol sama malaikat. Lu nyampe Ji? Iya, sehat ya. Mau ngopi nggak lu? Ngopi ya. Tuh diajak kongkol, nggak banjir nggak kemarin lu? Nggak banjir, mau nanya diajak kongkol. Kita dalam kubur mau malaikat, sehat? Iya, alhamdulillah, iya. Ya udah, sekarang mau nanya nih ya, buka jawab Ji. Siapa Tuhan kamu? Allahu Rabbi. Iya lo Ji, bisa jawab lo Ji. Ya udah, gua nggak nyangkut dah. Tuh Allah bilang kita, naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tidurnya pengantin bagaimana? Kagak berasa bang, tahu-tahu udah pagi. Nganten. Begitu juga orang dalam kubur yang suka beriman, berbuat amal soleh. Allah perintahkan tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Tahu-tahu kita udah kiamat dibangkitin, ditemenin sama dalam kubur yang paling cakep. Wow, perempuan tinggi putih bang. Wah, mantep dah tuh, tinggi putih, tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, matanya kubil bagong, lehernya leher soang. Enak kalau leher soang bisa nyium utar cius. Kita kebingungan ditemenin sama perempuan yang begitu. Kita tanya, man anta lam arofi dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang secakap anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, malaikat nungguin di pintu kubur bang. Ilah ilallah, kita baru nyampe diturunin. Apa kata malaikat munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lu, nyampe juga kemarin lu ya. Ilah malaikat gua pentungan bang, pentungan malaikat kalau digotong manusia seluruh dunia kagak angkat. Saking beratnya ditanya itu orang agak nyaut, marah buka, agak nyaut, diem aja. Dipentung sama malaikat, cugir, langsung sendi-sendinya pada mental, kulit pada copot, tulang pada mental nih, tulang pada mental, tulang mental, kulit copot, kulit copot. Baru dia teriak menyesal di hadapan Allah dalam kubur. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, mau ibadah, mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu curang, menang kemarin curang lu. Apa belum nyoblos udah coblosin? Kotak surat lu ngumpetin di mana kotak suara itu? Ini lu curang lu. Di mana-mana gua menang, apa di TV kalah lu kejar ya? Bedik yang ngumpetin kotak suara. Iya. Muhammad bin Naudzubillah min. Kata Allah, orang yang begitu temenin sama yang paling jelek, lebih jelek daripada gandong. Bingung kita temenin yang jelek. Man anta lam arafi dunia akbah minka, siapa anda sehingga pernah lihat orang sejelek anda di dunia? Orang itu menjawab, ana amaluka su, akulah amalmu yang jahat yang nemenin kamu dalam kubur. Na'udzubillah min. Kubur kita bisa menjadi raudhah min riyadil jannah dan bisa menjadi hufratan min hufarin nar. Na'udzubillah min. Kita pengen kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hidup ini cuma permainan dan sandiwara. Siapa yang bilang innamal hayatud dunya la'ibun walahun, kehidupan dunia cuma permainan dan sandiwara? Yang namanya hidup permainan ada batas waktunya bang. Yang namanya main dibatasin waktu, main bola ada batas waktunya, 45 kali 2 90 menit waktu normal. Itu para pemain bola tahu waktu dibatasin. Yang namanya Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, David Villa, Iniesta, si Pedro, Puyol, Karim Benzema, Muhammad Salah, tahu waktu dibatasin, maka dia cari cara, cari taktik buat ngegolin gawang lawan. Kalau golnya banyak, poin banyak jadi pemenang dikasih piala. Liga Champion kemarin Barcelona lawan Napoli 1-1. Real Madrid kalah kemarin sama Manchester City 2-1, padahal di kandang Real Madrid kalah juga.
Sama kita dibatasin waktu bang. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, waktu dibatasin, kita cari cara, cari taktik, ngumpulin amal soleh. Kalau amal soleh kita banyak, amal soleh kita bagus, kita dapat piala tuh dari Allah. Pialanya nggak tanggung-tanggung. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam golongan hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Allah. Yang namanya main harus ikutin aturan main. Kita pun sama, hidup di dunia ada aturan mainnya. Agama yang ngatur. Ada yang ngawasin jalannya pertandingan, ada wasit. Sama hidup di dunia kita ada wasitnya. Siapa yang ngawasin? CCTV-nya Allah. Raqib Atid ngawasin kita siang malam yang gak pernah tidur. Tiap waktu bikin pelanggaran, wasit marah, prit, kartu kuning. Kita pun sering ditegur, lu main jangan begitu. Main yang bener dong, harus ikutin aturan main. Bikin pelanggaran dikasih kartu kuning. Sama kita sering dikasih peringatan bang, melalui makhluk Allah yang lain. Makhluk Allah lain banyak. Gunung makhluk, bumi makhluk, air makhluk, angin makhluk. Makhluk agak ada yang bergerak kecuali digerakin sama Allah. Gerakinnya Sang Kholik. Kalau kata Allah gunung, batuk tuh gunung bang. Merapi udah muntah, Sinabung muntah, Anak Krakatau meriang, Semeru ampek. Gunung pada demo. Kalau kita demo polisi yang nanganin. Kalau gunung demo siapa yang mau ngademin? Mbah Marijan udah tewas, udah ketemu dalam kubur dia sama temennya Mbah Surip. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong, aman dia di sono. Gunung demo. Kata Allah air datang yang banyak, banjir di mana-mana. Air banyak di mana-mana. Jangan macam-macam sama air. Perempuan aja bini kita kena air gendut, baik-baik sama air. Ngeri. Baik-baik sama air bang. Saya kemarin ceramah dalam pohon Kali Ciliwung, saya bilang Jakarta nggak bakal kebanjiran pak kalau kita rajin istighfar. Nenek nyentuh, tetap aja usaha dapat kiriman dari Bogor. Saya bilang jangan salahin orang Bogor lah, salahin juga orang Jakarta. Orang Jakarta Ustaz, iyalah orang Jakarta kalau ke puncak dia pada ngairin, air dikirim lagi dari puncak. Angin datang yang kencang kata Allah, puting beliung. Ya Allah badai topan, puting beliung bang, masya Allah. Kalau putingnya doang mendingan, nggak ada beliungnya ini yang bahaya. Maka kita kudu baik-baik sama yang bikin gunung, agar gunung meletusnya nggak kencang-kencang. Dor segitu doang. Kita baik-baik sama yang bikin air, air datang seperlunya buat kita. Kita kudu baik-baik sama yang bikin angin, supaya angin niupnya nggak kencang-kencang buat kita. Makanya kita dikasih peringatan, jangan sampai kita lagi enak-enak main, bikin pelanggaran mulu, wasit marah, prit, kartu merah, diusir dari luar, dari dalam, keluar, nggak boleh main lu. Sama orang model begitu bang, belum sempet ngegolin, diusir dari tengah lapangan, belum sempet ngaji, mati, belum sempet ibadah, mati, kartu merah. Hidup permainan dan sandiwara, sandiwara sinetron begitu bang. Lagi serunya nonton sinetron emak-emak, nonton sinetron Orang Ketiga, udah habis sekarang tuh. Sinetron Orang Ketiga seru waktu itu bang tuh, gara-gara si Afifah. Ya Afifah tuh ya karena lakinya si Aris tuh, Aris didemenin sama si Yuni kegatalan banget temenin Aris. Gatal banget, padahal kan Yuni udah pacaran sama si Riko waktu itu. Kesian Afifah jadi merana, kesian. Untung ada si Rangga yang perhatian banget sama si Afifah bang. Tuh akhirnya ketemu Yuni sama Afifah di hutan bareng sama Aris. Berantem Yuni sama si Afifah, lagi berantem dibelain sama si Aris. Lagi seru-serunya berantem, di pojokan TV ada tulisan bersambung. Nenek kesel banget nonton, set habis lagi di film, lagi seru-serunya habis. Hidup begitu, lagi naik karirnya mati, lagi jaya-jayanya mati. Almarhum teman saya, ya Allah, almarhumlah Ustadz Jepri Uji bang, ya Allah, 40 tahun 3 hari, 40 tahun 3 hari umurnya, 40 tahun 3 hari, baru ulang tahun 3 hari, naik motor malam Ninja 650 cc, ngebut kencang buat nabrak pohon palem, palanya kejedot pohon palem, mati. Pala kejedot pohon palem mati. Pala tuh, jagain pala kejedot mati. Sebab ada pala kejedot mati, ada pala kejedot hidup. Pala komang-komang, lu pikiran kesana lagi lu. Komang-komang kalau udah ketok-ketok palanya nongol.
Ya Allah, hidup cuma permainan dan sandiwara. Haul mengingatkan kita akan kematian. Kalau sudah datang kematian, Ayah Haji Roma Irama udah nulis dalam sebuah syairnya, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama, secepatnya jasad dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Itu kalau dicariin lagu enak banget bang. Wajah dan tubuh indah yang dulu dipuja-puja kini tiada lagi orang sudi menyentuhnya, jadi santapan cacing tanah. Teng terereng itu kalau ada musik gitu. Jadi santapan cacing tanah sampai yang tersisa kerangka. Begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Oh nyanyi enak suara saya bang. Kalau di Inul Vista udah 99% menurut potan gua. Nggak tahu bang, gua karaoke sama. Orang hiburan yang ngapa-ngapa bang. Hidup jangan selalu serius banget, cepet setruk. Iya, saya hidup punya teman kalau serius-serius pas saya kagak temenin. Iya, ada teman saya usah serius banget kemana tasbih di bawah subhanallah. Oh, cewek lewat jadi nunduk astagfirullah. Ya, saya nggak temenin yang begitu. Enggak, saya nggak temenin badan serius hidup. Iya, kalau ini mah ada requestnya, ada lagu-lagunya juga, nyanyi, joget, ngapa-ngapa. Iya, saya sering nyanyi, joget mobil, bawa mobil diri, kadang-kadang musik kita pasangin di mobil. Gua joget aja, stres hilang. Iya, orang disuruh mah Haji Roma. Yang nyuruh jogetin aja di rumah. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang, kan begitu katanya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, joget kan begitu lah. Ya kagak percaya, omelin naya Joma sono. Kalau seni bikin indah aja udah, alhamdulillah tuh cair ayah lagu Sebujur Bangkai 3 bulan rekaman gak bisa-bisa ayah nyanyi itu Ayah Haji Roma Irama. Kenapa? Karena dihayatin. Ketika nyanyi lagu Sebujur Bangkai nangis, nggak jadi rekaman, nggak jadi lagi, nggak jadi. Kenapa? Karena memang dihayatin, syairnya begitu dalam. Kalau selama ini diri berhiaskan emas intan permata bermandi cahaya, tetapi kali ini di dalam kuburan gelap pekat mencekam tanpa seorang teman. Terputuslah pergaulan, terkuburlah sendirian, diri terbungkus kain kafan. Serem banget. Makanya Al-Imam Ali karamallahu wajhah pernah bilang Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Kata Imam Sayyidina Ali, beliau bilang, saya di dunia nggak bakal takut. Kenapa? Karena rame-rame banyak orang. Di akhirat juga saya nggak takut. Kenapa? Dikumpulin bareng. Banyak yang rame-rame sama kita sama saya. Apa kata beliau? Yang saya takut di kuburan sendirian, kagak yang nemenin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Biar taat ibadah, amin. Apalagi kita masih udah bulan Rajab, persiapan nih bulan Ramadan. Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan persiapan kita. 2 bulan persiapan buat Ramadan agar apa? Dekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haul menandakan bentuk tanda cinta kepada seorang orang tua yang sudah tiada. Manfaatnya buat orang yang kita haulkan, manfaat yang kedua buat orang yang datang haul, dan yang manfaat ketiga buat orang yang bikinin haul. Siapa? Anak, cucu, mantu, keluarga. Malam ini harta yang dikeluarkan, tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikeluarkan, semuanya dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin. Jangan kita kecil hati, jangan pesimis. Ngurusin orang tua yang sudah meninggal dunia, gak ada ruginya. Keluarga besar di sini udah jauh-jauh hari rapat, kita mau haul ini anak yang pertama sampai 12 dikumpulin semuanya. Ya udah siap dah, di mana? Soalnya rumahnya aja, rumahnya yang lama bikin haulnya kapan? Kira-kira itu tanggalnya. Udah tanggal 8 Maret undang dan no. Anak yang kedua ngomong, udah undang Ustaz Tile aja. Ya udah Ustaz Tile undang dia mah gampang, Ustaz Tile mah ya datangin sebentar di WA juga bisa dia mah, udah gampang dia mah. Ada yang nanya anak yang ketiga, Ustaz Tile emang amplopnya berapa sih sebenarnya? Udah ntar urusan gua, udah gampang dia paling 10 juta. Orang lagi rapat ini dengerin apa? Bang lagi musyawarah ini keluarga, ceritanya lagi musyawarah keluarga. Ya udah gua mau nggak bisa apa-apa dah gua. Anak yang ketiga keempat gua pada batin udah catering gua dah, urusan tenda gua, sound system ya udah gua, urusan yang lain gua yang bayar. Anak yang terakhir ngomong ya gua mau kerja kagak, gajian belum, biarin dah gua bantuin lari-lari tiker aja dah.
tetap pahalanya dapat. Alhamdulillah. Jangan kecil hati kita ngurusin orang tua yang udah nggak ada bang. Hari ini kita ngurusin orang tua, besok kita diurusin sama anak-anak kita. Amin. Kenapa kita mau ngumpul begini doain orang tua kita yang udah nggak ada? Karena orang tua kita dulunya begini, doain orang-orang tuanya. Kita kepengen anak-anak kita meninggal dunia dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Haji Abdul Wahab, almarhumnya Haji Jubaidah, kita doakan beliau agar senantiasa dijadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah, pahala amaliyah kebaikannya semua diterima. Insya Allah dijadikan kuburnya menjadi taman surganya Allah, sehingga di kubur nanti kita menjadi bahagia, senang. Insya Allah menjadi kebahagiaan orang-orang tua kita juga semuanya. Amin ya robbal alamin. Anak yang ditinggalkan mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Anak, cucu, mantu, keluarga semuanya. Yakin mengurusin orang tua nggak ada ruginya. Yang dikeluarkan semua dibalas oleh Allah dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Allah kasih panjang umur dalam taat ibadah. Allah kasih rizki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Doain anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat, kelak dijadikan anak-anak yang solihin dan solihat. Orang tua kita yang sudah pada mendahului kita, ibu bapak kita, keluarga kita semua yang telah tiada, senantiasa diampuni dosa dan kesalahannya, diterima amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita doain para pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa takut sama Allah, sayang kepada kita semua rakyatnya. Allah kasih kesabaran, kekuatan dalam melayani, mengayomi kita semua. Kita doakan negeri kita, bangsa kita Indonesia, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari virus, Allah jauhkan dari penyakit, sehingga negeri kita dijadikan oleh Allah negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin hadirat jamaah yang berbahagia, sudah 1 jam ya 60 menit itu aja. Emang saya mengajar di mana-mana cuma 60 menit aja udah sesuai, ada di gelas ini 600 ml berarti 60 menit dah. Itu aja dari saya, banyak kurang banyak kesalahan mohon maaf. Doain saya biar gemuk biar sehat ya bang ya. Malam ini masih ada acara lagi, doain guru-guru kita semua, doain mudah-mudahan ilmunya manfaat buat kita semua. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.